Putri Wulandari anak sulung dari 4 bersaudara. Usianya 16 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMA Santun Untan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Putri sudah punya pacar, teman satu sekolah, namanya Nanang Suprayogi. Hubungan mereka tidak selalu mulus. Beberapa waktu belakangan, Putri tampaknya meragukan kesetiaan Nanang yang punya banyak teman cewek. Hal itu disampaikannya dalam status Facebooknya di awal Maret 2014. Akhirnya ketahuan. Teman-temannya kemudian mengomentari, "Hah, ketahuan apa?" Putri menjawab, "Ada deh." Teman lainnya membalas, "Ketahuan pacaran dia." Putri kembali merespon, "Ahahaha, tahu ya kau nih." Sehari-hari ke sekolah, Putri naik sepeda motor seperti juga pada Sabtu 29 Maret 2014. Dia pamit ke orang tuanya pergi sekolah ke SMA Santun Untan. Dan demikianlah orang tuanya menunggu di rumah. Sekitar pukul 12 siang, ayah Putri Kuswandi menelpon dan menanyakan keberadaannya. Putri menjawab dia berada di parkiran sekolah. Kuswandi pikir Putri akan segera pulang. Namun ditunggu-tunggu hingga malam, Putri tidak muncul juga. HP-nya tidak bisa dihubungi. Kuswandi dan Agustini, ibu Putri, panik. Esoknya Minggu 30 Maret mereka melaporkan hilangnya Putri ke Polresta Pontianak. Kuswandi dan Agustini berharap sang anak segera ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Namun esoknya Senin 31 Maret, betapa terkejut mereka menerima kabar dari polisi. Sesosok mayat remaja Putri ditemukan di semak-semak di kawasan Parit Tengkorak di Suiraya, Kuburaya, sekitar 100 meter dari Jalan Arteri Supadio. Polisi meminta mereka datang untuk mengidentifikasi mungkinkah jasad itu Putri yang dilaporkan hilang. Dan betapa hancur hati Kuswandi dan Agustini saat kemudian datang melihat benar jasad itu adalah putri sulung mereka, Putri Wulandari. Seseorang telah membunuhnya dengan cara yang sangat brutal. Berita pembunuhan Putri Wulandari segera viral di jejaring sosial, menggemparkan penduduk Pontianak. Sementara itu polisi langsung melakukan investigasi. Mereka mendapat informasi terakhir Putri pergi bersama pacarnya yang bernama Nanang Suprayogi dan Ucok, teman Nanang. Polisi mencari kedua ABG yang berusia 16 tahun itu dan dengan mudah menemukan Ucok yang selalu nongkrong di warnet. Remaja itu digiring ke markas polisi untuk diinterogasi. Meski sempat membantah, akhirnya Ucok mengaku dirinya dan Nanang terlibat pembunuhan Putri. Polisi melihat Facebook Nanang dan mengamati foto-fotonya. Di akun Facebooknya, dia memakai nama Nanang Selembe. Dalam bahasa Pontianak, Selembe berarti cuek, santai, tidak pedulian. Pada Rabu 2 April 2014 pukul 4 dini hari, polisi akhirnya berhasil meringkus Nanang di Sungai Pinyuh, Mempawah, Kalimantan Barat dan membawa ABG itu ke markas Polresta Pontianak. Tadinya polisi sempat tidak mengenali Nanang karena wajah dan sosoknya berbeda dengan foto-foto di Facebook. Di Facebook dia tampak putih, ganteng, sedangkan aslinya ternyata seperti yang ditulis media, kucel, hitam, dan pendek. Polisi berpatokan pada tato yang ada di tangan Nanang dan mereka pastikan benar remaja itu adalah Nanang Suprayogi alias Nanang Selembe yang mereka cari. Saat diinterogasi, keluarlah pengakuan mengerikan dari mulut Nanang yang tertuang dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Begini ceritanya. Semuanya berawal pada Jumat siang 28 Maret 2014 sepulang sekolah, Nanang dan Putri serta Ucok pergi dengan sepeda motor ke kawasan Parit Tengkorak, Kuburaya, sekitar 20 menit dari kota Pontianak. Di sana, di atas sepeda motor milik Putri, pasangan kekasih itu berhubungan intim. Sementara itu dari jarak 10 meter, Ucok jadi bodyguard mengawasi sekeliling. Menurut pengakuan Selembe kepada penyidik, usai berhubungan intim, dia memaksa Putri melayaninya lagi, tapi Putri menolak. "Ndak puas ke?" Keduanya sempat cekcok. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Nanang sempat curhat kepada Ucok, dirinya jengkel pada Putri yang cemburuan. Maklumlah teman cewek Nanang banyak. Tampaknya Putri juga sudah mengetahui perselingkuhan Nanang dan mulai protes.
Hal itu bikin Nanang meradang. Kemarahannya tidak main-main. Dia ingin Putri mati. Hal itu dituliskannya dalam status Facebooknya. Cewek anjing, cewek sial, mati ya kau anjing. Esoknya Sabtu siang 29 Maret 2014 sepulang sekolah, Nanang mengajak Putri yang masih berseragam pramuka mampir di rumahnya di kompleks Korpri di Kuburaya. Mereka berboncengan dengan sepeda motor milik Putri. Setiba di rumah Nanang, Putri mengobrol dengan orang tua Nanang. Sementara itu Nanang diam-diam mengambil sangkur dan membungkusnya dengan kertas koran lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Nanang kemudian pamit kepada orang tuanya untuk pergi bersama Putri. Mereka berboncengan dengan sepeda motor milik Putri menuju warnet untuk menjemput Ucok, sobat si Selembe. Setiba di warnet, Putri menunggu di motor, sedangkan Nanang Selembe masuk ke warnet menemui Ucok. Saat itulah Nanang menyerahkan sangkur kepada Ucok. "Pegang ini, Cok." Selanjutnya mereka bertiga pergi menggunakan sepeda motor milik Putri ke rumah Ucok untuk mengambil motor Ucok. Putri sama sekali tidak curiga, tidak lama lagi sesuatu yang buruk akan menimpanya. Mereka sempat mampir ngobrol dengan teman-teman Nanang sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat favorit mereka, kawasan Parit Tengkorak. Di sana, Nanang memaksa Putri berhubungan intim, dan sama seperti sebelumnya, Ucok mengawasi sekeliling. Usai berhubungan intim, ketika Putri lengah, dari belakang si Selembe memiting pacarnya itu. Putri mencoba berontak, tapi gagal. Dirinya terkulai lemas di piting Selembe. Belum cukup, Selembe mengambil kayu dan menghantamkannya ke kepala pacarnya. Putri pingsan seketika, tapi Nanang belum puas. Dia ambil sangkur yang tadi dititipkan ke Ucok lantas menusuk tubuh Putri, sementara Ucok memegangi kaki Putri. Ketika separuh sangkur terbenam di tubuh Putri, Nanang Selembe sempat berkata, "Maafkan Ayang, ini jalan yang terbaik untuk kita berdua." Setelah itu si Selembe membenamkan sangkur lebih dalam ke tubuh Putri. Akibatnya, terdapat luka tembus pada tubuh Putri hingga menyebabkan paru-parunya bocor dan dirinya meninggal. Usai menuntaskan aksi sadis itu, Nanang dan Ucok pergi. Nanang membawa lari sepeda motor milik Putri, sementara Ucok dengan santai main ke warnet seperti biasa. Kepada penyidik, Nanang Selembe mengatakan pada Selasa malam 1 April 2014 dia melarikan diri ke Sungai Pinyuh karena berita tentang dirinya terlibat pembunuhan Putri sudah viral. Esoknya, Rabu 2 April, Selembe berhasil diringkus polisi di Sungai Pinyuh. Demikian kurang lebih kronologi kejadian menurut Nanang. Karena aksi sadisnya, nama Nanang Selembe jadi viral. Media mengatakan namanya lebih ngetop dari caleg yang foto-fotonya terpampang di sepanjang jalan ibu kota di Kalimantan Barat. Netizen menyerang akun Facebooknya. Kolom komen dipenuhi belasan ribu caci maki betapa sadis dan keji si Selembe yang masih ABG menghabisi pacarnya sendiri, teman satu sekolahnya. Orang bertanya-tanya, mengapa Nanang dan Ucok bisa melakukan perbuatan begitu sadis, padahal keduanya masih remaja ingusan, baru 16 tahun. Keluarga mereka pun baik dan berpendidikan. Ayah Nanang anggota TNI yang masih aktif, sedangkan ibu sambungnya seorang guru. Mereka tinggal di perumahan Korpri, sedangkan ayah Ucok seorang PNS. Rangkaian persidangan kasus pembunuhan Putri Wulandari, siswi kelas 1 SMA Santun Untan, digelar di Pengadilan Negeri Pontianak secara tertutup karena kedua terdakwa, Nanang Suprayogi alias Nanang Selembe dan Evandi Purba alias Ucok, masih di bawah umur yakni 16 tahun. Keluarga korban dilarang masuk ke ruang sidang dan hanya bisa mendengar jalannya persidangan dari luar ruangan. Polisi bersenjata lengkap berjaga ketat. Nanang dan Ucok didampingi kuasa hukum dan orang tua masing-masing. Saksi-saksi dihadirkan di persidangan antara lain dua teman dekat Nanang yang mengatakan mereka mengenal Nanang sebagai anak yang baik. Selama ini mereka juga tahu Nanang dan Putri berpacaran. Hal yang masih tetap menjadi tanda tanya, mengapa remaja seperti Nanang bisa bersikap begitu sadis membunuh dengan alasan sepele karena marah Putri cemburu padanya? Bagaimana sebenarnya orang tua mendidiknya? Suparno, ayah kandung Nanang yang hadir sebagai saksi di persidangan, mengatakan Nanang anak tunggal. Menurut Suparno, selama ini dia mendidik Nanang dengan cukup baik. Namun sejak kecil, Nanang memang sudah ditinggal mati ibu kandungnya.
Saat itu menurut Suparno, dirinya sebagai anggota TNI harus dinas di daerah yang jauh. Terpaksa Nanang kecil dititipkan pada kerabat. Beberapa tahun kemudian menurut Suparno, barulah dia kembali mengambil Nanang untuk tinggal bersamanya. Sehubungan dengan masa kecil yang buruk itu, kuasa hukum Nanang menyampaikan pembelaan. Tidak ada yang tahu apa yang dirasakan Nanang saat itu, karena sebagai manusia pasti ada indera bawah sadar. Apa-apa yang direkam akan muncul kemudian. Selama sidang berlangsung, di luar ruangan hujatan dilontarkan keluarga Putri kepada Nanang dan Ucok. Agustini, ibu Putri, sempat memakai baju batik sekolah milik Putri dan mengalungkan foto mendiang di lehernya. Wanita itu dengan lantang meneriaki Nanang, "Pembunuh kau ya, muka tak seberapa. Puas kau ya bunuh anak aku, lihat kau nanti ya." Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjerat Nanang dan Ucok dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukumannya bisa berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Menurut jaksa, karena terdakwa Nanang masih di bawah umur, maka dia hanya akan mendapatkan hukuman setengah dari hukuman semestinya, yakni 10 tahun. Sedangkan Ucok yang membantu aksi Nanang akan mendapatkan hukuman separuh dari hukuman Nanang. Di akhir persidangan, majelis hakim yang menilai kondisi kejiwaan Nanang labil akhirnya menjatuhkan hukuman lebih ringan. Nanang divonis 8 tahun penjara dan Ucok 3 tahun. Menanggapi vonis tersebut, pihak keluarga Putri berkata, "Kami sangat kecewa atas putusan vonis majelis hakim yang sangat ringan. Kepada siapa lagi kami akan meminta keadilan? Alasan JPU, tuntutan itu karena HAM. Lalu di mana HAM ketika kedua pelaku membunuh Putri dengan sadis?" Namun vonis telah dijatuhkan dan kasus pun ditutup. 7 tahun berlalu sudah. Pada Januari 2021 ada berita di internet. Jajaran Polres Klaten berhasil mengungkap kasus pencurian di sebuah toko Indomaret di Jalan Raya Jogja Solo Prambanan, Klaten. Pencurian dilakukan 3 tersangka yakni Dimas, Andi, dan Yogi. Dimas dan Andi buron, sedangkan Yogi berhasil ditangkap. Menurut pengakuan Yogi, dia dan kedua temannya masuk ke toko Indomaret dengan cara memanjat tembok hingga tiba di teras lantai atas, lalu mencongkel jendela dan menjebol terali besi dengan linggis. Yogi juga mencongkel pintu gudang dengan linggis, kemudian masuk ke gudang dan mencoba menjebol cor beton tempat brankas. Karena gagal, Yogi akhirnya mengambil lebih dari 60 bungkus rokok yang rencananya akan dijual dan uangnya dibagi 3. Namun tiba-tiba alarm toko berbunyi. Mereka panik dan segera keluar toko. Dimas dan Andi berhasil kabur, namun Yogi tertangkap. Menurut polisi, Yogi adalah napi pelaku pembunuhan yang baru keluar dari penjara dengan status bebas bersyarat. Nama lengkap Yogi adalah Nanang Suprayogi alias Nanang Selembe. Waktu usianya 16 tahun, dia dipenjara selama 8 tahun karena telah membunuh Putri Wulandari di Pontianak. Setelah 7 tahun menjalani hukuman, pada 2021 Selembe bebas bersyarat lalu pindah ke Klaten. Bukannya tobat, saat masih dalam status bebas bersyarat, dia malah kembali melakukan aksi pidana dengan teman-temannya, menjebol dan mencuri di sebuah toko Indomaret. Nanang Selembe yang kini berusia 24 tahun kembali diseret ke depan meja hijau, kali ini atas aksi pencurian yang dilakukannya di Indomaret. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menyatakan keadaan yang memberatkan, Nanang sudah pernah dipidana. Sedangkan keadaan yang meringankan, Nanang bersikap sopan di persidangan, Nanang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Vonis pun dijatuhkan 2 tahun penjara saja. Berarti sekarang Nanang Selembe sudah bebas lagi. Luar biasa aksi si Selembe. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.